penelitian kan dok, seperti itu. Jadi yang bisa kita lakukan adalah mempertahankan pankreas yang ada dan sistem tubuh kita yang lain tetap dalam kondisi yang seimbang dan normal dok. Jadi gula darah yang tinggi itu bisa terkontrol dan tidak menimbulkan komplikasi, intinya begitu. Makanya kadang kalau yang usia muda sampai progresivitasnya lebih cepat, itu biasanya komplikasinya juga jadi lebih cepat dok. Nah, jadi resiko untuk terjadinya kecacatan, kemudian kematian jadi lebih tinggi. Padahal itu adalah usia produktif kan dok. Jangan sampai kita di usia muda sampai sakit. Nah itu nanti pasti akan ya sedih sekali ya dok ya. Seperti itu. Ya harapannya ini bisa diatasi atau misalnya dideteksi sedini mungkin. Jadi tidak akan sampai terjadi komplikasi yang berat. Ah ya, jadi mungkin ya sebelum mati penyakit autoimun, jadi tetap gaya hidup dijagalah ya. Nah, ini kan juga sebenarnya juga mirip dengan diabetes kebanyakan ya, dokter Yulia ya. Tetap apapun gaya hidup, pola makan juga tetap dijaga. Nah, ini juga ada pertanyaan menarik kalau misalnya orang tuanya punya autoimun. Nah, itu kira-kira anaknya bisa kena ladan. Nah, itu juga ditanya, dok nanti kalau saya orang tuanya ada autoimun, ibu saya kena lupus nih atau Sugri nih. Nah, terus kira-kira saya bisa kena ladan enggak? Ini pertanyaan menarik. Iya, jadi bisa jadi dok. Bahkan kalau misalnya ada resiko terutama yang first degree atau misalnya orang tua itu ada yang autoimun, itu memang sebaiknya juga kita lacak ada juga nggak di keturunan itu yang mengarah ke autoimun juga, karena autoimun itu nanti munculnya juga beda ya dok, tidak mesti sama dengan saudara atau dengan keluarga yang ayah ibu, tapi bisa muncul dalam bentuk lain, mungkin mirip seperti alergi ya dok ya. Alergi mungkin orang tuanya eksim atau asma, anaknya bisa jadi yang lain gitu, bener gak dok? Iya. Jadi tidak mesti sama, begitu. Ya, jadi itu ya, sobat mati penyakit autoimun bahwasanya hati-hati. Nanti apalagi yang penyakit autoimun nanti, ya pokoknya hati-hati semuanya. Sebenarnya sih terus tidak pamali harus enggak, tapi tetap kita jaga-jaga aja, prepare kalau ada sesuatu. Intinya seperti itu kan bisa diturunkan, ya turunkan. Tetapi dengan tadi saya sampaikan dokter Yulia ya, autoimun nanti bisa dengan beda jenis ya, jenisnya macam-macam. Ibu orang tua terkena autoimun jenis ini A, nanti yang anaknya jenis B, nanti cucunya jenis C yang gitu. Jadi memang bisa berbeda-beda. Bisa berbeda. Hati-hati ini. Terus kita sapa dulu dari atas nih, dari Facebook ini yang udah masuk siapa saja nih, dari yang Magetan ya Mbak Win ya, oke. Terus kemudian dari Blora Brunei nih Agus ya, terima kasih. Terus kemudian juga yang belum ini harus kita presensi nih, yang dari Aceh sampai dari Aceh Medan mana nih suaranya, sama Mataram ya, Kalimantan, sama dari Papua nih belum memberikan suaranya ya. Terus kemudian dari Instagramnya Rumah Sakit Dr. Mardi ya. Terima kasih yang sudah join di acara Sayur Kopi Hangat ini. Jadi Bagus Mahardika, saya selamat pagi. Sekalian ini ada tanya dari Mas Jati Bagus ya Mahardika. Dok, apakah diabetes laten ini ada bedanya dengan diabetes biasa ini? Ya. Ini pertanyaan itu tadi mungkin terkait masalah ini ya, keluhannya, gejala-gejalanya maupun mungkin pemeriksaannya juga nih. Gimana dok? Jadi mungkin tadi sedikit sudah dijelaskan ya, kalau diabetes yang biasa ini mungkin diabetes tipe 2 ya, yang paling banyak ya dok ya. Kalau diabetes, jadi yang diabetes tipe 1 adalah diabetes yang disebabkan oleh autoimun, biasanya banyak terjadi pada anak-anak. Kemudian yang diabetes tipe 2 yang sekitar 90% yang ada di masyarakat, itu merupakan penyebabnya karena resistensi insulin atau insulinnya ada tapi tidak bisa berfungsi secara normal. Nah kalau yang diabetes lada ini itu berada di tengah-tengahnya. Jadi dia ada di usia paling banyak 25 sampai 40 tahun. Kalau diabetes tipe 2 biasanya 40 tahun ke atas. Kalau ini ada di antara diabetes tipe 1 dan tipe 2. Jadi 25 sampai 40. Makanya pada usia-usia dewasa dan produktif. Nah, gejalanya apa? Sebenarnya hampir sama, cuman kadang muncul itu jauh lebih berat, Dok. Jadi gejalanya dalam artian
mungkin gula darahnya tiba-tiba munculnya tinggi, mungkin sampai 300 untuk pertama kali ketahuan seperti itu. Kemudian setelah diberikan obat-obatan dalam sebulan bukannya terkontrol, dia malah makin tinggi misalnya seperti itu. Nah, itu bisa sampai penggunaan insulin di usia muda. Nah, kemudian pada lada itu juga biasanya orangnya juga malah tidak gemuk. Beda dengan diabetes tipe 2, biasanya ada faktor-faktor resiko seperti kegemukan, kemudian hipertensi, jadi ada pengaruh metabolik. Nah, biasanya kalau pada lada mungkin orangnya normal tapi tiba-tiba gula darahnya tinggi. Nah, itu pencetusnya juga bisa banyak. Seperti itu, Dok. Kenapa kok tiba-tiba gula darahnya tinggi? Mungkin ada gangguan hormonal pada saat ketahuan, kemudian ada sedang infeksi atau ada gangguan-gangguan lain yang bisa mencetuskan gula darahnya jadi tinggi pada saat itu. Sebenarnya secara garis besarnya itu, tapi sebenarnya ya sulit juga ya, Dok ya. Karena itu tadi untuk diagnosis sampai benar-benar menjadi lada itu harus ada marker khusus. Nah, itu belum ada secara gampang kita periksa di Indonesia. Jadi dan harganya juga cukup mahal gitu, ya. Dok. Jadi ya Mas, jadi bagus Mardika ya. Jadi memang sebenarnya keluhannya juga ya agak-agak sulit sebenarnya ya. Tapi intinya nanti sama kalau memang sudah diketahui gula darahnya sama-sama tingginya ya sama-sama tingginya untuk jangka waktu lama, itu juga nanti komplikasinya juga sama lah, mirip ya. Dan bedanya adalah ini penyebabnya, satu kan dari autoimun tadi ya, satunya juga dari yang lain. Jadi pada dasarnya mengakibatkan kelenjar pankreasnya atau yang menghasilkan insulin itu kan bermasalah, itu aja ya. Cuman beda penyebab, tapi nanti kalau sudah gula darahnya itu tinggi terus, sama-sama tinggi, baik lada, laten yang ini ataupun yang DM tipe 2, ya mirip sama ya, kebanyakan juga sama. Jadi harus hati-hati Mas Jati, bagus banget. Teman pemeriksaan tadi sudah sampaikan Dr. Yulia. Nggak ada ya di Indonesia juga, nanti mungkin dikirim ke luar negeri ya kalau nggak ada ya. Ya masih. Jakarta belum ada ya, Jakarta ya. Mungkin ada kali ya, Dok, di beberapa, tapi kalau yang di Solo sih masih belum tersedia. Di Solo gitu. Belum ada ya. Mungkin nanti laboratorium swasta tertentu mungkin ada kali. Ada ya. Jadi itu Mas Jati Bagus Mardika. Dari bawah nih, dari Livinia nih, Sheila. Dok, apakah gaya hidup seperti pola makan bisa jadi pemicu diabetes laten ini? Ya, silakan. Oh bisa sekali. Makanya tadi kalau dia kayak sudah ada basicnya gangguan autoimun, kemudian ada pemicunya, nah itu juga tetap bisa mencetuskan jadi diabetes. Jadi kalau pada pasien yang punya faktor resikonya besar, memang dari muda itu sudah harus dijaga lifestyle-nya. Seperti punya keturunan untuk diabetes tipe 2 itu, jadi dari kecil, kemudian remaja hingga dewasa, kalau bisa pola hidupnya sudah mulai sehat gitu. Karena pola hidup keluarga itu akan membentuk pola hidup anak-anaknya, Dok. Gitu. Jadi betul sekali Mbak Livinia. Jadi pola hidup yang ada sebaiknya segera diubah menjadi pola hidup yang sehat. Karena jelas sekarang itu pola hidup yang serba cepat, kemudian makanan yang siap saji, sedentary lifestyle, kurang aktivitas, itu bisa memicu untuk terjadinya gangguan sistem yang lain seperti gangguan vaskular, misalnya hipertensi, terus gangguan dari profil lemak dan lain sebagainya. Ya, tapi ini kan untuk yang ini, kali untuk yang diabetes laten ini, kira-kira bisa laten, yang untuk laten maksudnya autoimun nih maksudnya ya. Yang untuk lada ini, jadi gaya hidup juga bisa ya, Dok ya? Iya, bisa, Dok. Jadi semua sama, jadi sama-sama ini intinya kan pankreas harus bekerja keras kan gitu, yang ngasih insulin. Jadi kalau kita makannya mohon maaf itu ya amburadul ya, semaunya, itu juga akan memperberat fungsi atau kerja pankreas. Otomatis nantinya bisa membuat meradang atau memar ya, kemudian capek,
lama-lama capek kan mogok akhirnya kan ya. Iya. Jadi akhirnya Mungkin ya, kerja yang untuk normal yang biasa aja Iya. mungkin nggak mampu, apalagi ini ditambah dengan beban yang lebih berat, jadinya kan harus ekstra keras, ekstra keluar. Nah itu membebani organ Iya. pankreas, jadi lebih cepat rusak nanti. Gitu. Jadi gitu ya, ya Livinia ya, Sheila ya, bisa ya. Tapi hati-hati ya, pokoknya Tuh. jaga kesehatan, terus kemudian gaya hidupnya dirubah yang baik ya. Jadi Goping Pangwan ya. Mau periksa soal gula darah dengan dokter siapa? Loh ini sebenarnya Mas Goping, ini rumahnya mana? Kalau kita Solo Raya bisa ke rumah saya Dokter Marti nanti, bisa ketemu dokter Yulia atau dokter Kebagian ya, endokrinologi. pokoknya kebagian penyakit dalam khusus endokrin ya. Ya. Jadi penyakit dalam itu ada banyak, ada beberapa bagian sub ya. Jadi nanti yang khusus penyakit dalam tetapi khusus di endokrin gitu ya, Iya. Mas Goping Wangwan ya. Jadi silakan datang ke rumah Dokter Mardi. Terus dari Tulip, dari Mbak Win apa? Mbak Win itu dulu aja. Dari Mbak Win dulu aja di Facebook ya. Winasri ini, Assalamualaikum, Waalaikumsalam ya, Dr. Agus, Joko, dan Dr. Yulia. Saya autoimun lupus ya, RA, Sjogren ya, PNP, spondylosis, colitis, ABD, dermatitis atopi ya. Jenis autoimun apa dok yang sangat mudah bermanifestasi pada salah satu jenis autoimun saya dok? Saya usia 49 tahun, sering punya keluhan mudah lelah, sering kencing, tapi selama kena colitis, hilang nafsu makan ya, tapi saya sering hipoglikemia. Karena ada autoimun, apa ada kemungkinan suatu saat bisa kena diabetes dok? Terima kasih. Jadi memang ini punya beberapa autoimun dengan ya sudah dengan obat dan kadang hipoglikemik ya, kurang gula darah, nafsu makan juga turun. Ini pertanyaannya suatu saat bisa kena diabetes enggak nih? Iya, tetap saja ya diabetes itu sekarang itu udah bisa dari segala umur, kemudian segala jenis kelamin, ras, semua tetap punya resiko yang sama untuk terjadi diabetes. Apalagi pada kasus khusus misalnya dengan gangguan autoimun biasanya juga bisa dipengaruhi karena obat-obatan yang rutin dipakai dok. Mungkin kalau misalnya pemakaian steroid dalam jangka waktu yang lama itu juga bisa menyebabkan gangguan pada gula darahnya. Nah itu juga harus dipantau, misalnya memakai steroid lebih dari seminggu, 2 minggu, atau sampai sebulan, itu sebaiknya juga dikontrol gula darahnya karena juga bisa meningkatkan adanya gula darah dalam tubuh seperti itu. Jadi Mbak Win ya, sebenarnya sih bisa tadi saya sampaikan Dokter Yulia. Saya tambahkan juga, jadi selain tadi sampaikan masih mungkin bisa Mbak Win ya, karena seseorang dengan autoimun itu akan memunculkan jenis autoimun yang lain bisa ya, sangat bisa, apalagi dengan pola makan yang kurang pas ya, kurang betul. Setiap orang individual sekali ya, jadi pola makan setiap orang beda-beda ya. Iya, betul dok. Untuk si A mungkin tidak keluar, tapi si B bisa keluar ya, jadi si C kadang bisa kadang enggak, jadi sama individual. Yang jelas gini Mbak Win, pokoknya dijaga pola makannya, pola istirahatnya, berbahagialah hindari stres, itu yang terpenting juga. Ini dari penyintas autoimun ya, slogan saya pokoknya jangan lupakan berbahagialah hindari stres ya. Mudah diucapkan tetapi sulit, tetapi tetap kita harus berusaha ya, berbahagia untuk hindari stres, itu penting. Karena jangankan yang penyintas autoimun, untuk orang yang sehat pun kan harus seperti itu ya dokter ya. Kalau kita terlalu sering stres ya kita akan keluar penyakit macam-macam yang tidak punya bakat pun bisa keluar. Jadi tensinya tinggi, gula darahnya naik, punya sakit lambung, punya macam-macam bisa ya. Itu yang penting itu. Jadi bisa ya Mbak Winarsi ya. Dan dari Eka Rahmani, Assalamualaikum, Waalaikumsalam ya, pagi Dokter Agus Joko. Sehat terus ya dok, selamat hari dokter ya. Selamat hari, terima kasih ya. Ya, selamat hari dokter. Nasional ini sama dengan anak saya nih, ulang tahunnya sama. Oh gitu. Semoga semua para dokter selalu diberi kesehatan, amin ya. Dok, mau tanya bagaimana mengetahui diabetes laten
atau apa seperti DM tipe 1 nih. Setelah anak saya DM tipe 1, sekarang ayahnya yang DM. Oh, ayahnya ikut DM ya. Berat badan normal 85 kilo ya. 85 kilo mungkin ya. Tinggi badan 170. Oh iya, 85 kilo mungkin ya. 170, enggak 170 ya, berat badan normal. Saya ini berarti besarnya, berat badannya. IDS-nya di kisaran 150 sampai 200. Metformin maksudnya 2 kali sehari. Alhamdulillah beliau sehat-sehat ya. Ini pertanyaan apa nih? Oh ini bagaimana mengetahui diabetes laten atau apa seperti diabetes 1 ya? Oh ya, mungkin tadi diulang lagi ya dok ya. Ya. Jadi kalau diabetes tipe 1 itu biasanya terjadi pada usia muda sekali, biasanya pada anak-anak. Ya, kalau biasanya pada anak-anak kan berarti efeknya biasanya akan lebih berat. Jadi komplikasinya paling sering pada anak-anak nanti akan terjadi ketoasidosis seperti itu dok. Jadi gula darahnya jadi sangat tinggi, misalnya sampai 500. Nah itu yang biasanya akan menjadi komplikasi pada DM tipe 1. Nah, sedangkan kalau pada LADA itu penyebabnya sama-sama autoimun, cuman dia tidak muncul di usia muda, dia munculnya di usia dewasa, sekitar 25 sampai 40 tahun. Jadi kalau misalnya anak ibu sudah ketahuan DM tipe 1, ya berarti sudah DM tipe 1 gitu. Yeah. Jadi tidak akan berubah menjadi LADA gitu. Karena dia sudah ada gangguan di awal. Tapi kalau LADA tadinya normal, masa kecilnya normal, kemudian ketahuannya di usia 25 sampai 40 tahun baru terdeteksi gula darahnya tinggi seperti itu. Nah, itu kita udah curiga, kok di usia muda harusnya pankreasnya masih bagus. Ini kenapa gula darahnya sudah tinggi? Berarti ada problem di pankreas. Nah, problem ini disebabkan oleh apa? Itu yang harus kita lacak. Gitu. Apakah LADA ataukah gangguan yang lain, genetik, tumor dan infeksi dan lain sebagainya. Ya. Itu ya Mbak Rama ya, Eka Rama. Jadi memang DM tipe 1 ya, karena memang sudah terdiagnosis itu. Kalau mix sih, orang itu sama-sama autoimun ya, jadi enggak lah ya, jadi tipe 1. LADA itu intinya adalah DM tipe 1-nya orang dewasa lah, mirip-mirip seperti itu. Tadi peralihan, walaupun memang tidak sama, tetapi kalau dianalogikan mirip itu. Yang autoimun untuk yang anak kecil, DM tipe 1, autoimun untuk jenis orang dewasa ya dekade 2-3 ke atas itu berarti LADA kan gitu ya. Ini ayahnya juga kena DM ya ayahnya ya. Ayahnya juga kena DM ya. Iya, betul. Tapi alhamdulillah terkontrol ya, baik ya. Tapi kisaran sampai 200 masih tinggi ya nanti. Ya, sebaiknya mulai bisa diperbaiki pola makan, aktivitas sama obat-obat gulanya. Karena targetnya kalau misalnya ayahnya masih di bawah 60 tahun berarti belum lansia ya dok ya. Itu paling enggak gula darahnya masih antara 80 sampai 100 kalau misalnya untuk gula darah puasa. Tapi kalau GDS ya paling enggak harusnya di bawah 200. Ya, memang sampai 200 itu tetap apapun ya kurang baik ya, tetap diturunkan lah ya. Betul. Ini metformin juga 2 kali, ini metformin yang 500 apa yang berapa enggak tahu ya. Jelas ya udah bagus lah, yang jelas pola makannya tetap diatur lagi ya. Iya betul dok, pola makan itu pengaruh. Karena LADA itu juga ada faktor resistensi insulin dok sebagai patogenesisnya. Jadi yang namanya resistensi insulin itu kan insulinnya sudah kurang, kemudian tidak bisa bekerja dengan baik, jadi kan akan lebih cepat menimbulkan komplikasi, itu yang kita takutkan sebenarnya. Jadi makanya pada usia muda apalagi punya faktor resiko, entah yang keluarganya ada diabetes atau ada autoimun, kemudian lifestyle-nya dia dari saat itu tidak baik, nah itu sebaiknya mulai cek gula darah gitu, apakah dalam kondisi normal atau tidak. Meskipun berat badannya ideal, tapi juga bisa dok untuk terjadi diabetes seperti LADA ini. Iya, betul sekali ya. Begitu ya Pak Eka Rahma ya. Hati-hati semua. Semoga tetap sehat semuanya ya, sehat semuanya, jaga kondisi, jaga pola makan, gaya hidup dan biar tidak terkena infeksi ya. Ini dari Instagram dulu, dari Tulip Floris dulu nih. Pagi Dr. Yulia dan Dr. Agus ya, selamat pagi juga. Ya, ini dokter, bagaimana pagi. pencegahan LADA ini untuk penyintas autoimun nih? Apakah harus menghindari konsumsi gula? Nah ini bagus nih, si Tulip Floris ya. Iya,
Jadi kalau pencegahan tetap kembali ke pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu ya mulai dari makan, aktivitas, hindari stres, pola tidur itu tetap harus dijaga agar tetap seimbang seperti itu. Konsumsi gula kalau misalnya tidak ada diabetes saat ini tetap boleh. Bahkan pasien diabetes pun boleh mengkonsumsi gula. Hanya kadarnya yang diatur seberapa supaya tidak berlebihan seperti itu. Intinya kalau semuanya seimbang itu ya insya Allah juga nggak akan menimbulkan masalah ya dok. Nah cuman pengetahuan kita yang mana sih yang seimbang itu, nah itu mungkin nanti dokter Agus Joko akan bikin sesi berikutnya khusus untuk gizi nih dok. Ya ini masalahnya itu ya si Tulip Floris nih ya, jadi udah sampaikan tadi Dr. Julia, apapun tetap sebenarnya sih kalau gula juga tidak apa-apa. Intinya itu adalah jumlah atau kalori atau energi yang masuk itu sama lah sebanding dengan yang mau dikeluarkan dan sebanding dengan yang di tubuh kita. Setiap orang beda-beda, ini yang penting ya. Itu kok si ibu itu bisa makan atau minumnya banyak gula, ya enggak seperti itu ya. Nanti beda-beda ya. Itu yang penting itu individual. Yang tubuh kita nanti dokter juga akan menentukan ya, dok, nanti bicara bagaimana seberapa banyak yang harus konsumsinya. Nanti akan dihitungkan juga nanti dari bagian gizi juga ada nanti ya, kita dihitungkan jumlahnya untuk si A, si B, si C itu bagaimana. Nanti akan dibagi, oh jumlah kalorinya sekian, berarti nanti nasi sekian, gulanya sekian kan ada. Kalau memang masih mengendaki gula, tapi kalau enggak ya nanti berarti dimasukkan ke makanan yang lain, karbohidrat lain ya, bisa roti atau ketela atau singkong plus nanti ada nasi ya, jadi kan gitu cara. Jadi boleh si Mbak Tulip Floris, cuman tadi harus diatur nanti ya, harus diatur gulanya seberapa. Nah itulah yang perlu konsultasi atau perlu ilmu. Dan yang itu tadi yang terpenting adalah beda orang beda, itu individual yang penting. Kan sekarang sok menyamakan, oh dia bisa kok saya enggak kan gitu. Iya. Si Tatiana Asri ini, maaf baru bergabung dok ya, selamat. Apakah gejala lada ini khas dan mudah dikenali dok? Oh ya dok, diulang lagi sekilas. Iya dok. Jadi memang lada itu seperti yang sudah disampaikan masih sering salah diagnosis menjadi diabetes tipe 2 karena gejalanya tetap sama, mirip seperti diabetes tipe 2 atau diabetes pada umumnya, yaitu sering pipis, sering terbangun untuk haus atau minum, kemudian sering lapar. Nah itu gejala khasnya orang diabetes. Kemudian gejala yang lain di luar yang khas tadi adalah penurunan berat badan yang drastis atau yang terlihat tapi tanpa faktor pencetus, misalnya dia tidak diet atau misalnya tidak membatasi makan tapi kok tidak sedang sakit. Nah itu kok tiba-tiba berat badannya bisa turun 10 kilo, 20 kilo gitu. Nah itu menjadi tanda tanya apakah pasien ini terkena diabetes atau tidak. Cuman yang lebih terlihat yaitu saat usianya. Kalau dia ada di usia produktif sekitar 25 ke atas sampai 40 tahun, nah itu kemungkinan apakah ini lada atau diabetes tipe 2. Nah itu yang harus kita cek sampai ke arah marker antibodinya gitu. Terus dok. Ini ya Mbak Tatiana ya, nanti bisa silahkan datang nanti ke rumah sakit Dr. Mardi. Nanti kalau mau sekitaran Solo Raya maksudnya. Ternyata di Aceh. Iya. Betul ini juga ada baru nih, Gorontalo hadir ya, selamat pagi Gorontalo. Gimana Gorontalo? Masih banyak kelapa sana ya. Gorontalo ya. Hotel Telaga Mas ya, selamat pagi juga nih. Dari Oriental nih 126. Dokter, saya Odamun dengan SSC ya, sklerosis sistemik ini ya. Dengan polymyositis ya, kemarin positif DM. Saya sudah diet karbo dan sesuai saran dokter, tapi kok gula darah puasa 4 hari terakhir masih tinggi sekitar 130-an nih. Silakan dok. Gula darah puasa ya? Ya. Ya ini tetap harus kita lihat ya. Jadi sebenarnya untuk pasien-pasien yang ingin konsultasi, kok gula darah saya masih tinggi atau tidak, itu memang sebaiknya ke dokter. Karena seperti yang sudah dibilang dokter Agus Joko tadi, kalau setiap orang itu individual.
mungkin seperti Bapak misalnya, ini Bapak apa Ibu ya, jadi misalkan pasien itu meminum obat-obatan yang bisa menaikkan gula darah, misalnya seperti steroid. Nah, kalau misalnya minum obat-obatan seperti itu, maka harus ada obat yang bisa mencegah gula darahnya tinggi gitu, jadi yang berlawanan dengan steroid. Kemudian kita lihat pola makannya, apakah pola makannya sudah sesuai dengan kalori yang ditetapkan atau belum, jadi sesuai dengan kebutuhan tubuh atau tidak. Dan biasanya kalau gula darah puasa masih tinggi, kemungkinan makannya juga masih banyak, terutama makan malam. Nah, itu juga harus dievaluasi. Nah, tapi yang bisa mengevaluasi tentunya dokter, dok. Iya. Jadi nanti jangan terus tidak bisa tidak makan sama sekali malam hari juga nggak baik, karena itu juga tidak sesuai dengan tubuh seperti itu. Jadi semua bisa diatur dan dievaluasi, tapi sebaiknya datang ke dokter untuk kita evaluasi. Nah, itu sih, dok. Iya, betul sekali ya. Jadi ini dengan dua ya, memang sudah ada dua autoimun ya, Mbak Oriental ya. Jadi systemic sclerosis ini dengan polymyositis ya. Jadi memang nanti bisa diikuti oleh DM positif DM ya. Dia bisa juga karena apapun ya, yang jelas tetap sesuai dietnya nanti dijaga ya. Terus kemudian tadi puasa gitu sudah disampaikan, yang jelas minum obat tetap rutin, jaga pola hidupnya, jaga pola makannya, berbahagia hindari stresnya, itu pasti. Ya. Ini dari Facebook dulu ya, Facebook dulu buat ini. Aulia Idris nih. Dok, saya pasien DM tipe 2 nih, terkontrol setiap bulan, gula darah di kisaran 200. Apakah ada potensi autoimun karena saya juga pasien post-stenting PCK? Terima kasih. Ya. Usianya berapa ya Ibu ya? Ini Aulia ini ya berapa ya? 30-an ya? Apa 30-40 ya? Ya itu bisa saja sih ke arah autoimun, tapi ya itu tadi kisaran usianya bagaimana, kemudian faktor resiko yang dimiliki seperti apa. Apalagi kalau misalnya sudah ada ke arah jantung. Nah, ini antara sakit jantung duluan yang ketahuan atau diabetesnya duluan yang ketahuan juga harus kita evaluasi. Ya, karena misalnya kalau misalnya pasien diabetes terus terjadi setelah itu terjadi komplikasi ke arah jantung, ya kemungkinan diabetes ini sudah lama. Nah, lamanya berapa tahun? Misalnya seperti sudah 10 tahun, misalnya sekarang 40 tahun, kemudian 10 tahun ke belakang, ya berarti mungkin 30 tahun sudah ada berjalan penyakit diabetesnya, mungkin bisa jadi autoimun seperti itu. Tapi ya itu tadi harus kita evaluasi. Memang sebaiknya kontrol ke endokrin ya, dok. Promosi. Iya, ini banyak memang nanti kalau ada suatu masalah terkait masalah kadar gulanya, silakan datang ke rumah Dr. Marty nanti di penyakit dalam bagian endokrin ya. Ya. Nanti bisa akan konsultasi untuk kita akan dievaluasi sama dokternya dan di bagian endokrin. Bagaimana caranya ini ya, mengontrol, terus kemudian kalau memang potensi autoimun sih tergantung ya, bisa. Ya ini kan Aulia ya, perempuan ya. Mas bisa, tetapi tidak serta-merta terus mutlak kena, enggak. Kan satu tetap ada faktor genetik, faktor lingkungan, kemudian ada faktor pencetusnya, beratnya yang menyebabkan dia keluarnya apa, autoimun. Kolaborasi berbagai macam tadi baru bisa memunculkan autoimun. Kalau enggak ya enggak, sulit ya. Enggak apa-apa. Yang jelas kontrol gula darahnya ya. Dari Mbak Yuni Susanti nih. Pagi dok, ya selamat pagi juga. Saya lupus nefritis dan saya juga diabetes tipe 1. Tipe 1. Karena saya terkena dia mulai usia 20 tahun, sekarang usia 45 ya, 25 tahun ya. Iya, dok. Dan pakai insulin. Pertanyaannya saya apakah DM tipe 1 ya, saya termasuk jenis autoimun ya dok, terima kasih jawabannya ya. Ya, diabetes tipe 1 itu paling banyak memang disebabkan oleh autoimun. Tapi juga ada yang bukan autoimun. Nah, itu biasanya idiopatik seperti itu. Nah, untuk sampai tahu itu autoimun atau tidak, ya itu tadi harus ada marker khusus yang kita periksa. Intinya gitu. Oh, kalau marker ini ketemu positif, berarti kemungkinan besar itu sudah autoimun. Nah, memang sebaiknya ya
ini dicek kalau memang pengen tahu ini benar-benar karena autoimun atau tidak. Iya. Jadi gitu ya, si Mbak Yuni Susanti ya, jadi bisa kita akan cek aja lah, datang ya, bisa tipe 1 penyebab banyak, tapi memang salah sebagian besar sih autoimun ya. Betul dok. Ini dari alergimologi dari Solo dulu nih, dari Evi Andriani ya, 55. Dokter, saya kemarin rawat inap dengan injeksi metil nih, 125 mili 2x1, seper 12 jam ya. Hasil gula darah puasa 168 ya. Oh naik. Nah, apakah itu diabetes dok? Bagaimana kedepannya untuk kontrol gula darah, setiap kapan cek gula dok? Nah ini. Oh iya, ini berarti tidak dapat terapi itu ya dok ya, kalau pasiennya masih bertanya kan? Iya mungkin, atau mungkin ini untuk yang kedepannya untuk kontrol gula darah bagaimana? Iya mungkin ya. Karena masih tahu gula darahnya tapi mungkin tidak dapat terapi. Nah ini sebaiknya kalau sama sih seperti misalnya tiba-tiba kita ingin cek gula darah entah pakai stick di apotek atau di puskesmas, kok gula darahnya lebih tinggi daripada normal. Terus apa yang harus kita lakukan? Nah ini memang sebaiknya segera ke dokter ya, untuk dilihat, dievaluasi sudah ada belum gangguan ke arah diabetes. Karena kalau misalnya itu didiamkan, ya karena sebenarnya itu kan tidak dalam kondisi normal, berarti kemungkinan pankreasnya juga ada gangguan seperti itu. Nah gangguannya dari mana? Apakah dari faktor luar atau dari dalam pankreas sendiri? Itu yang harus dilacak. Nah itu yang bisa melacak dokter tentunya. Kontrolnya kapan? Sesegera mungkin saja, ya. Untuk dievaluasi lagi, apakah nanti misalnya gula darahnya menjadi normal, terus tidak perlu dapat obat-obatan, hanya perlu dievaluasi mungkin sebulan sekali atau 2 bulan, itu nanti akan direkomendasikan oleh dokter. Seperti itu sih dok. Karena kalau lebih cepat ketahuan, komplikasinya harapannya tidak terjadi. Gitu. Nanti kontrol ya, nanti akan dievaluasi yang lebih lanjut ya. Apakah nanti murni memang ini hanya reaktif atau sementara saja ya. Atau kan nanti mau jadi sakit gula betulan ya. Nanti akan dievaluasi oleh dokter. Silakan datang nanti si Evi Andriani tadi ya. Iya, betul. Kontrol ya. Nanti bisa ditentukan apakah ini hanya sesaat atau mau lama. Iya, dari Wanawan ya, 287 ya. Dok, kira-kira berapa bulan atau berapa tahun seseorang yang awalnya tidak diabetes lalu menjadi diabetes jika suka makan makanan manis ya? Bisa hanya ada dalam 4 bulan bisa jadi diabetes, dan bagaimana cara menurunkan HbA1c dok? Terima kasih. Ya ini pertanyaannya mungkin masih ini ya dok ya, masih general ya. Jadi bisakah hanya dalam 4 bulan bisa jadi diabetes? Ya bisa saja. Ya kalau misalnya pasien ada faktor lain yang bisa memperberat dari kerja pankreas, misalnya seperti itu. Atau misalnya mempercepat terjadinya diabetes, bisa saja. Tapi kalau hanya misalnya karena makanan manis, itu belum tentu itu menjadi diabetes, seperti itu. Terus bagaimana cara menurunkan HbA1c? HbA1c itu adalah rata-rata gula darah dalam 3 bulan. Ya, kemudian bagaimana cara menurunkannya? Ya berarti gula darah dalam 3 bulan itu harus bagus, kemudian harus mencapai target agar HbA1c-nya kembali bisa turun atau paling tidak baik gitu. Kalaupun belum sampai normal, tapi paling tidak sudah mulai ada tren turun gitu. Karena itu berarti kan harus konsisten nih dok, dalam 3 bulan gula darahnya harus baik. Jadi kadang pasien saya tuh suka gini dok, datang gula darahnya bagus, tapi HbA1c-nya kadang masih tinggi atau bahkan naik, bingung terus pasiennya. Padahal gula darah saya bagus dok, gitu. Kenapa HbA1c-nya masih tinggi? Ya, berarti 3 bulan kemarin mungkin ada yang tinggi gitu. Mungkin bapak makannya yang 3 bulan kemarin bagaimana? Atau gula darah yang baik saat ini karena takut sama dokternya. Jadi makannya diatur, minum obatnya jadi rajin. Nah, jadi dengan HbA1c ini sebenarnya dokter jadi tahu nih pasiennya. Ya, pasien patuh tidaknya kadang. Patuh atau tidaknya gitu. Jadi itu ya, Wan ya. Jadi bisa lah 4 bulan ya bisa katanya. Apalagi kalau udah punya bakat ya, genetik dari orang tua sudah ada.
pola hidupnya mohon maaf amburadul, dengan makan juga manis terus, ya pasti keluar ya, banyak keluarnya lah, prosentasenya besar sekali untuk jadi diabetes ya. Ya kayak mungkin pankreas itu organ yang mengeluarkan hormon insulin, itu seperti mesin ya dok. Ya, kalau dipaksa lama-lama jebol. Gitu. Oh saya nggak punya bakat, nggak punya ini, terus makan apa saja ini. Tetap suatu saat usia saja sudah memperberat, apalagi tambah beban dari luar, itu pasti kemungkinan besar untuk terjadi diabetes jadi lebih besar. Seperti itu. Ini dari sanguin plekmatis ya. Dok, keluarga besar kami tidak ada yang kena DM. Sampai ayah saya suatu saat kena leukemia dan minum metilprednisolon. Kemudian gula darahnya tinggi sekali. Apa itu diabetes laten ya? Silahkan. Ya, jadi diabetes itu tadi ada 4 macam ya. Selain 3 macam yang sebelumnya, ada diabetes tipe lain. Nah, diabetes tipe lain ini penyebabnya banyak, termasuk karena obat-obatan juga bisa, seperti steroid. Nah, kalau misalnya ayah Pak Sanguin ini sudah di usia yang kira-kira di atas 40 tahun, kemudian baru terdiagnosis diabetes, ya kemungkinan bukan diabetes tipe laten, tapi diabetes tipe lain, dan kemungkinan bisa dicetuskan karena obat-obatan seperti steroid. Selain mungkin ada bakat DM tipe 2-nya juga ya. Karena mau bagaimanapun kan pasien kalau sakit terus makannya jadi nggak teratur ya dok ya. Nah itu bisa juga jadi mencetuskan terjadinya diabetes. Jadi banyak juga pasien dok yang terdiagnosisnya usia tua atau misalnya tidak pernah ada riwayat sebelumnya kok gula darahnya jadi tinggi. Nah itu yang tugas dokter itu untuk mengevaluasi yang mana nih jadi penyebabnya. Supaya apa? Supaya edukasi nanti di rumah apa yang harus dilakukan. Sebenarnya itu sih dok. Iya, sanguin plekmatis ya. Ya. Ya, dari ini bawaan dari metilprednisolon memang steroid ya. Steroid itu memang sering memicu kadar gula darahnya naik gitu ya. Makanya ya tetapi memang dilematis ya. Satu sisi memang harus berikan itu untuk penyakitnya, tapi satu sisi akan mengakibatkan atau menimbulkan komplikasi yang lain. Tetapi itu lebih baik daripada tidak. Ya, apa maksud yang penyakit utama nggak diobati ya. Nanti yang kadar gula darah yang tinggi nanti akan dikontrol. Jadi sehingga dua-duanya akan jadi baik semuanya. Ya, betul. Leukemianya maupun yang gula darah tinggi nanti bisa terkontrol dengan baik. Harapannya semoga ini cepat membaik ya bapak ayahnya ya. Leukemianya. Dari siapa dulu ini masih banyak sekali, nanti kalau waktunya habis ya. Risa 45. Ya, satu lagi aja nih udah mau 5 menit. Risa 45 nih. Dok, saya hanya ingin tahu kalau kadar gula saya hasilnya kadar gula darah puasa 80, gula darah 2 jam setelah makan 69, HbA1c 5,5. Selama 2 bulan ini saya makan amburadul, banyak makan manis. Saya takut dok, apakah bisa dalam 2 bulan HbA1c dan gula darah naik drastis? Haruskah saya cek lagi? Nah. Ya, jadi gula darah puasanya 80, masih dalam batas normal. Kemudian 2 jam PP 69. Itu juga bahkan agak rendah ya. Kemudian HbA1c masih dalam batas yang normal. Makan amburadul, banyak makan manis, tetap bisa seperti yang sudah dijelaskan tadi. Jadi meskipun tidak punya bakat, tapi faktor lingkungan menjadi pengaruh yang kuat, tetap bisa. Karena bagaimanapun organ kita itu punya kapasitas bekerja, kemudian dia punya waktu sampai kapan dia kuat bekerja. Jadi kalau itu disuruh kerja berat terus ya pasti nanti lama-lama lelah. Jadi jangan sampai kita punya organ sudah diberikan sehat, jangan sampai kita sia-siakan intinya gitu. Ya, kalau sudah tahu itu tidak baik ya lebih baik kita menjaga yang kita punya saja ya, karena tetap saja kalau sakit itu yang dikorbankan banyak. Ya dong. Gitu. Ya gitu ya dari saya. Jadi dan juga HbA1c kan tadi kalau gula darahnya setiap hari tinggi ya HbA1c naik pasti ya. Betul. Naik setiap harian makannya manis terus, gula darah naik terus, otomatis HbA1c tetap naik ya. Jadi itu ya dokter, ini memang untuk Sobat Muardi dan penyintas autoimun sekalian, kalau untuk yang penyintas autoimun sudah paham sekali ya Sobat Muardi, kita memiliki grup komunitas autoimun ya, grup komunitas autoimun. Silakan ikut bergabung, ikut join di komunitas autoimun ya.
di nomor WhatsApp-nya di 0852 8206 2239 ya. Saya ulangi, ini khusus penyintas autoimun saja ya. 0852 8206 2239 dan hasil rekaman live streaming pada pagi hari ini bisa dilihat kembali di Facebook maupun YouTube-nya Rumah Sakit Dr. Muardi karena memang jam kerja ya. Iya, jam kerja. Dan kalau udah dilihat ya apakah ini enaknya? Kalau udah lihat ya harus disesuatukan ini. Gimana Dr. Yulia? Ya, di like, follow, and subscribe, and share. Share ya. Ya. Karena insya Allah di acara Sang Kopi Hangat ini tidak ada hoax karena kita menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya sesuai topik ya, topik hari ini ya. Kalau untuk hari ini adalah kita mengenai diabetes autoimun yang laten ya, dan ini kita menghadirkan dari narasumber dari spesialis yang dalam yang bagian endokrin. Dok, ini karena memang, dan ini mohon maaf ini untuk yang belum terjawab nih karena masih banyak sekali yang belum terjawab ya. 1, 2, 3, 4 masih banyak, ini juga banyak ya. Ini juga ada, jadi karena waktunya ya, waktunya sudah 1 jam ternyata nggak terasa ya. Padahal iya dok, juga, ya. betul. Ya. Nanti lain waktu kita akan hadirkan lagi nih Dokter Yulia untuk bahas ini, mungkin lanjutannya diabetes autoimun. Ya, boleh dok. Untuk seri kedua, jadi bisa lihat sequelnya. Dok, untuk yang terakhir ini bisa pesan untuk Sobat Muardi maupun penyintas autoimun, bagaimana terkait masalah diabetes yang autoimun? Ya, jadi untuk para Sobat Muardi, tetap yang namanya diabetes itu tetap bisa terjadi pada siapa saja, baik itu anak-anak, usia muda maupun usia tua. Jadi jika Sobat Muardi ada yang mengalami permasalahan gula darah tinggi atau mempunyai faktor resiko autoimun atau faktor genetik dari orang tua, sebaiknya mulai waspadai adanya diabetes sejak dini. Karena apa? Harapannya gula darah yang terkontrol tidak menyebabkan komplikasi. Yang sudah terkena komplikasi harapannya tidak sampai menimbulkan kematian. Intinya kewaspadaan sejak dini itu bisa menyelamatkan kita dan pastinya tentu akan bermanfaat untuk keluarga juga maupun negara ya dok ya. Karena kita tetap bisa produktif seperti orang normal. Ini seperti itu. Jadi itu ya Sobat Muardi dan penyintas autoimun sekalian terkait masalah diabetes autoimun. Jadi tidak hanya yang punya bakat autoimun yang bisa terkena ini, tetapi orang normal pun masih mungkin bisa terkena diabetes yang autoimun yang laten ini ya. Memang munculnya di usia 20-30-an ya ke atas ini yang munculnya. Beda dengan jenis DM yang tipe lain, yang tipe 1 tadi ya, dia di awal-awal. Tetapi tetap semangat, berkarya terus, kemudian jaga kondisi, bergaya hidup dengan sehat ya. Makan minum yang baik, dan tidak terasa ini 1 jam sudah selesai. Dan terima kasih atas kehadiran Dr. Yulia ya, di acara Sang Kopi Hangat ini. Dr. Agus. Dan insya Allah kita akan bertemu kembali di Rabu minggu depan ya, insya Allah ya, dengan topik yang berbeda. Tetap di acara Cangkir Kopi Hangat ya, bersama saya Dr. Agus Susanto. Untuk hari ini cukup sekian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.